warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan linear. Dan ini adalah soal kiriman dari sahabat excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Nah, sebelumnya kami mohon maaf untuk sahabat excellent yang lainnya yang sudah mengirimkan soal melalui via WA kami yang belum sempat kami bahas. Insya Allah akan kami bahas secepatnya karena saking banyaknya soal yang masuk ke WA kami, jadi kami harus membalas satu persatu. Nah, pada video kali ini kita akan bahas ya bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, caranya gampang sekali. Untuk menyelesaikan atau mencari HP dari suatu pertidaksamaan linear, anggap saja atau sama dengan kalian mengerjakan pada bentuk persamaan sebenarnya, cuma berbeda di tanda pertidaksamaannya. Jadi kalau di sini ada, kalau kita lihat ya soal yang pertama ada 14 besar sama dari 3 dikurang X, ya kalian harus cari nilai X-nya berapa. Karena menentukan himpunan penyelesaian itu artinya adalah menentukan nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya yang mana yang memuat nilai X. Kalau kita lihat kan ada di ruas kanan ya. Jadi X-nya boleh kita pindahkan terlebih dahulu, pindahkan ke sebelah kanan. Karena dia negatif, pindah ruas dia akan menjadi positif. Besar sama dari, oke, kita tulis dulu 3-nya, maka 14-nya kita pindah ruaskan ya. Jadi kelompokkan yang sejenis akan jadi negatif 14 karena di sebelah kiri 14-nya bertanda positif. Maka kita dapatkan X-nya itu besar sama dari 3. Kalau kita kurangkan dengan 14 itu hasilnya adalah negatif 11. Nah, maka untuk himpunan penyelesaian untuk persamaan untuk pertidaksamaan linear ini itu HP-nya. Nah, jadi kalian bisa langsung tuliskan HP-nya jika sudah mendapatkan dalam bentuk X gitu ya. HP-nya itu adalah boleh dituliskan X gitu di mana X besar sama min 11. Nah, boleh kalian tambahkan di sini X anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Kalau kalian gambarkan pada garis bilangan, nah jadi kalau kita gambarkan pada garis bilangan HP-nya ya, atau nilai-nilai X-nya itu, oke, kita misalkan di sini ada min 11, jadi bulatannya itu harus kita penuhkan. Kenapa? Karena di sini katanya X-nya besar sama. Jadi kalau dia besar sama, X besar sama min 11, artinya min 11-nya juga ikut ya sebagai himpunan penyelesaiannya, atau terhitung dari min 11 kemudian yang besar dari dia untuk seterusnya. Nah, kalau besar, karena X-nya besar gitu ya, besar sama, kalau besar kan arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan. Nah, inilah kalau kita arsir daerahnya. Nah, inilah daerah atau nilai-nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan di atas. Nah, banyak sekali nilai X-nya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, jadi sangat gampang sekali ya sahabat excellent ya menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi sama saja halnya dengan kita mengerjakan untuk bentuk persamaan, cuma berbeda tanda saja. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk soal yang kedua, 5x per 2 kita tambahkan dengan 4 kecil dari 2. Nah, kita harus selesaikan dulu bentuknya karena di sini ada bentuk pecahan yang dijumlahkan dengan bilangan bulat ya. Jadi kalian ingat lagi konsepnya bagaimana cara menjumlahkan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, jadi 2 ini kalian kali 4 dulu. Hasilnya adalah 8. Maka nanti kita tulis ya 5x-nya tadi. Oke, untuk pembilangnya 5x-nya kita tambahkan dengan hasil kalinya tadi yaitu 8, kemudian kita bagi dengan penyebutnya adalah 2. Baru kemudian kecil dari 20. Nah, berikutnya kalau kita lihat ruas kiri ini kan bentuknya pecahan ya karena ada pernya sebelah kanan, ini sebenarnya juga bentuk pecahan. Jadi 20 itu bisa kita tuliskan 20 per 1 gitu. Nah, jadi karena di ruas kiri sudah dalam bentuk pecahan, sebelah kanannya juga pecahan gitu ya, 20 per 1, bentuk pecahan dari 20 itu adalah 20 per 1. Jadi kita bisa langsung kali silang. Jadi 1 kali 5x tambah 8. Nah, jadi kalikan yang ada nilai x-nya terlebih dahulu. Jadi 1 kali 5x tambah 8 hasilnya adalah 5x ditambah 8. Ingat, bilangan berapapun kalau dikali 1 ya hasilnya adalah dirinya sendiri. Kecil dari, kemudian 2 kalian kalikan dengan 20, hasilnya adalah 40. Kemudian, nah sama seperti kita mengerjakan soal nomor 1 tadi, carilah nilai x-nya berapa. Nah, di sini kan ada 5x, jadi 5x kita tulis dulu, kecil dari kita tulis 40-nya. Nah, 8-nya kita pindah ruaskan karena dia sejenis ya dengan 40, sama-sama tidak memuat variabel atau sama-sama konstanta. Negatif 8. Kenapa negatif? Karena dia pindah ruas.
ke awalnya dia positif, pindah ruas dia negatif. Kemudian dia akan menjadi 5X kecil dari 40. Kalau kita kurangkan dengan 8, hasilnya adalah 32 ya. Ya, 32. Maka kita dapatkan nilai X-nya adalah kecil dari 32. Kita bagi dengan 5. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini, yaitu X, di mana X kecil dari 32/5 untuk X adalah anggota bilangan real. Kalau kalian gambarkan pada garis bilangan 32/5, nah kita misalkan 32/5-nya di sini ya. 32/5, bulatannya kita kosongkan. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Ya, jadi X-nya kecil sama. Jadi 32/5 tidak ikut sebagai himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau dia kecil tentu arahnya ke kiri. Kita buat panah ya, artinya diteruskan. Nah, gitu. Nah, kelihatan ya kalau pada garis bilangan himpunan penyelesaiannya itu adalah untuk nilai X-nya, di mana X-nya itu dia akan kecil dari 32/5. Untuk nilai X yang kecil dari 32/5 itu nanti akan memenuhi untuk pertidaksamaan linear ya, untuk soal nomor 2 tadi. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Baik, soal yang berikutnya, 3X ditambah 4 kecil sama dari 2X ditambahkan dengan 5. Nah, jadi untuk mengerjakan pertidaksamaan linear satu variabel ini, kalian sama saja, maksudnya sama seperti kita mengerjakan persamaan linear satu variabel ya. Jadi kita kelompokkan dulu yang sejenis. Di sini ada 3X. Nah, kemudian di sini ada 2X, jadi kita kelompokkan. 2X-nya kita pindah ruaskan akan menjadi negatif 2X ya, atau dikurang 2X kecil sama. Di sini ada angka 5. Nah, di sini ada yang sejenis juga ya, sama-sama konstanta yaitu 4. Karena dia positif, dia akan jadi negatif di sini. 3X dikurang 2X itu hasilnya adalah X ya, atau 1X kecil sama dari 5, kita kurangkan dengan 4 itu hasilnya adalah 1. Nah, sehingga kita dapatkan untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah di X kecil sama 1. Jadi kita tuliskan, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X kecil sama 1 dan X adalah anggota bilangan real. Atau kalau kita gambarkan pada garis bilangan ya, ini sudah ada angka 1, kita penuhkan bulatannya karena di sini tandanya ada kecil sama gitu ya, kecil sama. Jadi karena dia kecil sama 1 berarti arahnya karena kecil ya, karena arahnya kecil, karena tandanya kecil maksudnya. Jadi kita arsirnya ke kiri. Nah, gini, kita arsirkan ke kiri. Nah, disinilah untuk nilai X-nya ya, yang kecil sama dari 1 tadi. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang keempat. Sama juga, sama seperti nomor 3. Kita kelompokkan dulu yang sejenis, yang sama-sama memuat X. Di sini ada 3X. Nah, di sini ada kawannya ya, ada min X. Dia pindah ruas menjadi positif X di sini. Kecil sama dari, di sini ada angka 10, kemudian ada ini negatif 2 ya, pindah ruas jadi 2 gitu. 3X tambah 1X itu adalah 4X kecil sama dari 12. Maka X saja akan kecil sama dari 12/4. Nah, 12/4 itu adalah 3 ya, 12 bagi 4 itu adalah 3. Sehingga kita dapatkan untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X kecil sama dari 3 dan X adalah anggota bilangan real. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, oke, di sini kita misalkan ada angka 3 ya, jadi kecil berarti arahnya ke kiri. Nah, ini kita buat tanda panah ya, artinya diteruskan. Oke, di sini. Nah, disitulah untuk daerah ya, daerah untuk daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah HP-nya untuk X yang kecil sama dari 3. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, baik, soal yang berikutnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita harus membacanya dari tengah ya, karena ini kalau kita lihat kan ada ruas kiri, ada bagian tengah gitu ya, atau ruas kanannya. Jadi bacanya harus dari tengah. Jadi kita membacanya itu adalah 3X tambah 1 besar dari 5X dikurang 4
Dan, nah jadi bacanya dan 3x tambah 1 kecil sama dari 5x tambah 10. Untuk mempermudah kita dalam menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear yang bentuknya seperti ini, kita bisa pisahkan. Jadi tadi sesuai dengan cara baca tadi ya, dari tengah yaitu 3x. Jadi kita tuliskan untuk yang pertama itu adalah 3x ditambahkan dengan 1 yang besar dari 5x yang dikurangkan dengan 4. Nah, ini untuk x yang pertama. Nah, jadi kita kelompokkan lagi 3x di sini di min 5x gitu ya, besar dari min 4. Nah, positif satunya pindah ruas jadi negatif 1. 3 dikurang 5x itu adalah min 2x, besar dari min 4 dikurang 1 itu adalah min 5. Nah, kalian jangan langsung menentukan nilai x-nya. Kenapa? Karena di sini kita lihat nilai x-nya itu kan bertanda negatif ya, atau bernilai negatif, yaitu min 2x. Jadi kita harus mengusahakan x-nya itu bertanda positif atau bernilai positif dulu. Jadi semua ruasnya ini kita kalikan dengan negatif. Nah, semuanya kita kalikan negatif, hasilnya adalah 2x. Nah, ketika tanda kita kalikan dengan negatif, itu tandanya akan berubah. Kalau dia besar, dia akan jadi kecil, kebalikannya ya. Negatif 5 dikali negatif, hasilnya adalah 5. Maka kita dapatkan nilai x-nya itu adalah kecil dari 5/2. Nah, ini untuk nilai x-nya. Dan, nah terus ya, karena tadi definisinya dan ya, 3x. Kalau kita baca dari tengah tadi, 3x tambah 1 besar dari 5x dikurang 4. Dan, nah, dan yang satu lagi adalah 3x. Nah, jadi bacanya ke kanan lagi, 3x ditambah 1 kecil sama dari 5x ditambahkan dengan 10. Oke, kita kelompokkan lagi yang sejenis 3x dikurang 5x kecil sama dari 10 dikurang 1. Min 2x ya, karena 3 dikurang 5 itu adalah min 2x kecil sama dari 10 dikurang 1 itu adalah 9. Nah, lihat lagi x-nya masih bernilai negatif. Jadi kalian jangan buru-buru atau langsung menentukan nilai x-nya atau 9 per min 2, tidak boleh ya. Jadi x itu harus bernilai positif dulu. Jadi semua ruas kita kalikan dulu dengan negatif. Min 2 kali min itu adalah positif 2x. Nah, tandanya karena dia kecil sama, ketika kita kalikan dengan negatif, hasilnya adalah besar sama dari min 9. Maka kita dapatkan nilai x-nya itu adalah besar sama dari min 9/2. Nah, jadi kita dapatkan dua nilai x-nya. Yang pertama adalah x kecil dari 5/2. Yang kedua adalah x besar sama dari min 9/2. Jadi kalau saya tulis, jadi kita dapatkan x kecil dari 5/2 dan gitu ya, dan x besar sama dari min 9/2. Nah, bentuk ini boleh kalian gabungkan menjadi x. Jadi x-nya boleh kita tuliskan di tengah ya, x gitu ya, x besar sama dari min 9/2 dan x kecil dari 5/2. Oke, x besar sama min 9/2, x kecil sama dari 5/2. Nah, maka inilah himpunan penyelesaiannya. Atau kalau kalian ingin menulisnya dalam bentuk lengkap, kalian boleh tuliskan x di mana gitu ya, x di mana x besar sama dari min 9/2 kecil dari 5/2 dan x adalah anggota bilangan real. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, min 9/2 kira-kira di sini ya, min 9/2. Kalau 5/2 kan pasti dia di sebelah kanan ya, 5/2. Nah, gitu. Untuk x besar, nah untuk min 9/2, untuk x besar sama dari min 9/2, karena besar sama jadi kita harus penuhkan bulatannya ini x kecil ya, tidak ada tanda samakan, jadi kita kosongkan saja. Nah, karena di sini x besar sama min 9/2 berarti arahnya harus ke kanan karena dia besar. Sedangkan x kecil 5/2, kalau kecil kan arahnya ke kiri. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya kalau kita gambarkan pada garis bilangan, nah disinilah untuk daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu x besar sama dari min 9/2 kecil dari 5/2. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Katanya, nah di sini bentuknya juga persis seperti tadi ya. Jadi kita bacanya harus dari tengah. Jadi bacanya adalah 2x tambah 5 besar dari min 3 dan, nah harus pakai dan ya, dan 2x tambah 5 kecil dari 9. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini,
karena yang memuat X itu ada di sisi tengah gitu ya. Kalau soal yang sebelumnya itu kan yang memuat nilai X itu ada di sebelah kiri, di tengah, dan di kanan. Tapi kalau untuk soal ini yang memuat nilai X kan hanya ada di sisi bagian tengahnya gitu ya, yaitu 2X ditambah 5. Jadi caranya itu ya boleh, kalau kalian ingin pisahkan seperti kita mengerjakan soal yang tadi juga boleh. Atau kalian bisa gunakan cara ini juga. Jadi caranya adalah di sini kalian perhatikan ada 2X ditambah 5. Kalian harus mengusahakan 2X-nya itu atau yang memuat variabel X-nya atau variabel X-nya lah gitu ya. Dia harus tinggal sendirian saja. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi supaya 2X-nya supaya di bagian tengah ini hanya tinggal 2X saja, maka untuk 5 ini kita harus kurangkan dengan 5, ya kan? Kenapa? Karena 5 dikurang 5 kan dia akan habis atau sama dengan 0. Nah, ketika kita mengurangkan untuk sisi yang di tengah tadi kita kurangkan dengan 5, maka untuk yang sebelah kirinya juga kita harus kurangkan dengan 5. Jadi dia harus sama ya, dikurangkan dengan 5 juga. Nah, ingat ya, atau paham ya kenapa kita kurangkan dengan 5? Tujuan kita supaya 5-nya ini kita bisa coret. Nah, ketika mengurangkan 5, ruas kiri dan kanannya juga ikut dikurangkan dengan 5. Maka kita dapatkan min 8. Oke, ya karena min 3 dikurang 5 itu adalah min 8. Nah, maka di sini tinggal 2X saja. Kecil dari 9 dikurang 4. 9 kurang 5 itu kan adalah 4. Nah, sekarang kalian lihat lagi. Di sini kan masih ada 2X ya, sedangkan kita harus mengusahakan dia dalam bentuk X gitu. Karena yang akan kita cari kan nilai X-nya, bukan nilai 2X-nya gitu ya. Karena himpunan penyelesaian itu sekali lagi maksudnya adalah mencari nilai-nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan linear satu variabel tersebut. Nah, gitu. Jadi karena di sini ada 2X, supaya dia menjadi X ya tentu kita harus bagi 2. Membagi 2, semua ruas kita bagi 2. Jadi min 8 semuanya kita bagi 2. 2X juga kita bagi 2 dan 4 juga kita bagi dengan 2. Min 8 kita bagi 2 adalah 4. 2X dibagi 2 ya tinggal X ya. Sedangkan 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang kita dapatkan. Kalian bisa tuliskan, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya besar dari 4 dan X-nya kecil dari 2, X anggota bilangan real. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, di sini ada angka 2, di sini ada angka 4. Bulatannya kita kosongkan ya, karena di sini kecil saja, ini juga kecil saja. X-nya kita lihat yang pertama dulu, X besar dari 4. Ya, X besar dari 4 ya. Bukan 4 tapi min 4, karena min 8 bagi 2 min 4 ya. Min 4. Nah, kita misalkan saja min 4-nya di sini ya. Jadi X besar dari min 4, nah arahnya pasti ke kanan karena dia besar. X kecil dari min 2, arahnya pasti ke kiri. Nah, maka himpunan penyelesaiannya atau daerah untuk HP-nya ada di sini ya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Kalau kalian diminta untuk menggambarkan daerah untuk himpunan penyelesaian ya, atau nilai-nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan linear satu variabel tersebut. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like juga dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video atau channel ini bermanfaat untuk kalian. Semoga channel Bimbel Excellent selalu bisa membantu kalian dalam memahami materi-materi pelajaran di sekolah, terutama matematika, fisika, dan kimia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.